Shalom dan selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, untuk bersaat teduh bersama melalui renungan harian Toraya, pagi ini Rabu 5 Juni 2024. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 5, ayat pertama sampai dengan 9a. Bersama kita berdoa, memohonkan kuasa Roh Kudus dan kasih Bapa kita yang akan membimbing kita di dalam waktu teduh. Bapa, kami anak-anak-Mu bersatu hati dan bersatu harapan pagi hari ini untuk kembali merasakan kehadiran Bapa melalui firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami. Miliki sepenuhnya waktu ini, Bapa. Sampaikan kepada kami apa yang perlu dan apa yang indah untuk kami dengarkan, dan perkenankan kami beroleh hikmat dan pengertian untuk memahami maksud pengajaran-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami merindukan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan 9a. Perikop kita pada pagi hari ini diberi judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Amin. Firman Tuhan. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan tersebut tentu membuat orang yang sakit merasa kesal. Bagaimana tidak? Semua orang yang sakit pasti merindukan kesembuhan. Pertanyaan yang sama pernah dilontarkan Yesus kepada seorang lumpuh yang selama 38 tahun mengharapkan kesembuhan sehingga bertahan di kolam Betesda. Kolam tersebut diyakini dapat menyembuhkan penyakit apapun saat air kolam berguncang. Apa maksud Yesus melontarkan pertanyaan tersebut, padahal tentu ia tahu si lumpuh butuh kesembuhan? Melirik kisah ini, tampaknya orang-orang menaruh pengharapan besar pada objek kolam penyembuhan. Keterikatan pengharapan itu justru membuat orang mementingkan dirinya dalam kompetisi mendapat kesembuhan. Bayangkanlah betapa sengsaranya si lumpuh dan orang-orang lain yang mungkin bernasib sama. Mereka tenggelam dalam keegoisan orang lain. Kehadiran Yesus menginterupsi pikiran dan kepercayaan si lumpuh pada rumah pengasihan, di mana ia tidak pernah mendapat belas kasih. Sang penyembuh memberi pemahaman baru bahwa keyakinan dan pengharapan pada kesembuhan mesti diletakkan padanya. Pengalaman si lumpuh mungkin menjadi pengalaman kita dalam situasi yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang telah lama terbelenggu penderitaan
akibat kesalahan masa lalu dari keluarga, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, rekan kerja, tetangga, dan lain sebagainya. Mungkin sudah sangat lama kita telah meminta pemulihan dan kesembuhan dan merasa sendirian menghadapi penderitaan. Melalui kisah si lumpuh, kita belajar teguh dalam pengharapan menanti Sang Penyembuh dan bahwa Ia tidak membiarkanmu sendiri melaluinya. Pada saatnya, Dia akan menyapamu beserta dengan kesembuhan darinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Allah Bapa, berucap syukur kami buat waktu teduh yang Tuhan perkenankan masih kami rasakan pada pagi hari ini bersamamu. Buat kehidupan, buat berkat yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Kiranya firman yang Tuhan izinkan kami dengarkan pagi hari ini menjadi pegangan bagi kami di dalam menapaki kehidupan kami. Kami berucap syukur Bapa buat kesembuhan yang Bapa izinkan kami nikmati. Kesembuhan yang bukan hanya dalam makna fisik, tetapi juga kesembuhan dari kepahitan, kesembuhan dari keputusasaan, kesembuhan yang membangkitkan semangat baru bagi kami. Berdoa kami Bapa buat pergumulan yang sementara ini dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami yang masih Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan kami, juga kami yang mungkin masih di dalam posisi mengangkat tangan di dalam kesesakan. Kami percaya semua Tuhan perhatikan. Kami percaya tiada yang luput dari dekapan kasih-Mu Bapa. Dan Bapa sudah menyiapkan jalan keluar terbaik bagi kami. Kami pun berdoa Bapa buat program kegiatan gerejawi yang telah dirancangkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Program-program kegiatan yang kami rancangkan berdasarkan keterbatasan ataupun kelimpahan yang ada pada kami. Semua kiranya baik menurut Bapa. Dan oleh karena itu, Bapa pun berkenan mencukupkan dan memberkatinya. Berdoa kami secara khusus Bapa pada pagi ini untuk para pahlawan tanpa tanda jasa, para guru, para tenaga administrasi yang bergerak di bidang pendidikan, mereka yang mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan hidup mereka untuk membentuk manusia berkualitas lewat pendidikan dan pengajaran. Tentu banyak pergumulan yang dihadapi. Bahkan mungkin juga ada yang sedang terbebani dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan genggam teguh erat tangan dan harapan mereka. Tuhan yang memenangkan mereka. Kami memohonkan ampun Bapa untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Kami milik-Mu Bapa. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Temani kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu bersyukur buat setiap suka duka, buat setiap beban, buat setiap kelegaan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan libatkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa, hanya melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita telah tiba di penghujung jumpa kita pada pagi hari ini. Mari, senantiasa kita belajar teguh dalam pengharapan, menantikan Sang Penyembuh, dan senantiasa mengingat bahwa Ia tidak membiarkan kita sendiri melalui penderitaan kita. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.